Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Depok. Belajar inovatif, terampil, dan menyenangkan. Nah, anak-anak, pada awal semester 2 ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari teks ulasan, maka kali ini Ibu akan memberikan materi tentang struktur dari teks ulasan tersebut. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, bisa berupa film, cerpen, novel, karya seni daerah ataupun lainnya yang diperdengarkan dan dibaca. Adapun kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya berupa film, cerpen, novel, karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis. Tentunya dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek tulisannya. Adapun indikator pengetahuannya yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur kebahasaan dan isi teks ulasan yang dilihat. Lalu kemudian bisa menganalisis keunggulan dan kelemahan atau kekurangan dari suatu produk atau karya sastra yang diulas. Sedangkan untuk indikator keterampilannya, siswa diharapkan mampu untuk menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur, kaidah-kaidah kebahasaan, dan data produk karya atau benda. Sebagaimana diketahui pada pertemuan berikutnya bahwa teks ulasan adalah penilaian terhadap suatu karya sastra, bisa berupa film, cerpen, novel, dan sebagainya. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana struktur dari teks ulasan tersebut. Teks ulasan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Nah, gambaran umum karya sastra atau benda tersebut biasanya berupa paparan tentang nama, kegunaan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada tafsiran isi. Nah, tafsiran isi ini memuat pandangan pengulas sendiri mengenai karya yang akan diulas. Nah, tentunya pada bagian ini penulis biasanya membandingkan karya tersebut dengan karya lain yang dianggap mirip. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, penilaian terhadap karya, penampilan, dan produksi biasanya gambaran terperinci karya atau benda yang diulas pada bagian evaluasi ini. Dan yang keempat ada rangkuman. Pada bagian rangkuman ini biasanya penulis memberikan ulasan akhir berupa kesimpulan karya tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks film atau drama. Nah, biasanya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya orientasi. Nah, di orientasi ini berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Kalau yang kedua ini tentang tafsiran isi. Biasanya dalam tafsiran isi ini memuat pandangan pengulas sendiri mengenai karya yang akan diulasnya. Lalu yang ketiga ada evaluasi. Biasanya penilaian terhadap karya, penampilan, dan produksi. Nah, ini adalah gambaran-gambaran terperinci yang ada dalam evaluasi. Lalu yang terakhir ada rangkuman. Nah, pada bagian rangkuman biasanya penulis memberikan ulasan akhir berupa kesimpulan. Seperti itu anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh teks ulasan. Ibu mengambil dari novel Hujan karya Tereli. Dan di sini bukunya seperti ini, sudah Ibu perlihatkan ya. Nah, di sini setelah kita telusuri strukturnya, kita analisis strukturnya. Yang pertama dalam bagian orientasi, dalam judul novel Hujan ini, dia identitas bukunya itu diterbitkan pada tahun 2016.
bulan Januari, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Nah, novel ini dikarang oleh Tereli, seorang pria berusia 40 tahun asal Sumatera Selatan. Novel ini berjumlah 320 halaman dengan kategori drama. Ceritanya itu tentang Laili yang berada di dalam kehidupan penuh dengan lika-liku tentunya semenjak terjadinya bencana alam, tsunami yang dahsyat. Nah, si Laili ini hidup berpindah dari tempat pengungsian, menemukan cintanya dan persahabatannya. Lalu yang kedua, kita lihat dari struktur tafsirannya. Tokoh utamanya, Lail, seorang gadis usia 13 tahun yang merupakan yatim piatu akibat bencana alam tsunami. Nah, pada saat bencana alam itu terjadi, Lail bertemu dengan Esok, ya, seorang pemuda yang menyelamatkan hidupnya. Nah, si Lail dan Esok ini terlibat dalam percintaan, kemudian mereka berada dalam pengungsian. Tapi sayangnya kisah cinta mereka tidak biasa. Kenapa? Karena mereka saling bisa menjaga hati satu sama lain. Jadi si Laila ini yang memiliki sahabat bernama Maryam pun tidak merasa marah ketika Maryam mencoba untuk menggoda si Esok ini. Nah, kisah ketiga orang ini barulah permulaan awal novelnya saja. Kenapa? Karena bencana alam ini tidak berhenti dan mengakibatkan timbulnya salju, sehingga keterlibatan pemerintah untuk mengatasi masalah iklim pun turut diceritakan dalam novel Hujan tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari struktur rangkuman. Kisah cinta dalam novel Hujan ini dikemas dengan sangat menarik, ditambah lagi mengenai cerita cinta, persahabatan, serta perpisahan yang mewarnai keseharian para tokoh yang berpindah-pindah tempat tersebut. Ya, mereka berpindah-pindah tempat pengungsian dan menjadi lika-liku cerita yang terus menarik perhatian, dan kesan yang diberikan bukan hanya sekedar keseharian biasa. Nah, jumlah tokoh yang sangat sedikit ini justru membuat alur cerita menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, sekarang di struktur terakhir dievaluasi, keunggulan dari novel ini terdapat pada alur-alur yang selalu diputarbalikan, sehingga pembaca akan selalu dibuat kaget, dan inilah yang justru menjadi daya tarik utamanya. Bahasa yang digunakan juga tidak terasa berat, tapi tetap indah. Hanya saja beberapa bagian tetap dipaksakan seperti itu. Misalnya aja pada saat bencana alam terjadi begitu dahsyat, namun masih saja ada bangunan yang tidak rusak berukuran besar. Jika kita lihat atau jika kita berpikir dengan logika, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Jadi inilah kelemahan dari cerita novel Hujan karya Tereli tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi sudah Ibu berikan contoh bagaimana teks ulasan tentang novel Hujan karya Tereli tersebut. Dan untuk latihan soal pada hari ini, kalian buka buku mati kalian, buku Mahir Berbahasa Indonesia kalian, halaman 144 sampai 145. Jadi kalian di situ amati teks ulasan, judulnya Membangun Karakter Anak Melalui Buku Cerita. Nah, setelah kalian